I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sintan Pusita dalam video tutorial pembuatan file SPP sekolah dengan menggunakan framework kode editor 4. Setelah kita berhasil melakukan penambahan dan penyimpanan data, kita akan lanjutkan pada proses penghapusan dan pengupdatean data. Untuk lebih lengkap dan lebih jelasnya, kita langsung saja pada video pembahasan cara mempraktikannya. Baik, langsung saja pada pembahasannya. Untuk membuat proses penghapusan data, kita membutuhkan function hapus. Di sini saya sudah membuat function hapus siswa untuk tabel siswa dengan parameter string ID yang memiliki isian pengalamatan siswa model dengan proses delete dan memiliki parameter string ID. Function hapus siswa ini memiliki session dengan nama pesan dan isian session data berhasil dihapus, dan di return redirect mengarah kepada pengalamatan root admin siswa. Dikarenakan kita mempunyai 5 tabel di dalam web SPP ini, kita buat function hapus ini untuk 5 tabel itu. Kita kopas dari function hapus siswa, kita tempelkan sebanyak 5 function. Setelah itu kita pisahkan terlebih dahulu untuk membedakan function. Kemudian kita ubah namanya menjadi hapus kelas, kemudian modelnya kita ubah menjadi kelas model. Setelah itu pengalamatan rootnya kita ubah menjadi admin /kelas. Kemudian ubah semua nama function dan disesuaikan dengan nama tabel. Di sini terdapat 5 function hapus, itu ada hapus siswa, hapus kelas, hapus petugas, hapus pembayaran, dan hapus SPP. Kita pisahkan untuk membedakan antar function. Setelah itu kita cek di bagian button penghapusannya, apakah form actionnya sudah mengarah kepada root penghapusan atau belum. Kita cek di bagian detail siswa terlebih dahulu. Di dalam button siswa ini, form actionnya mengarah kepada root admin siswa hapus, yang nantinya kita akan tambahkan di dalam root penghapusan siswa. Kemudian kita cek bagian kelas. Di sini dalam button delete ini, form actionnya mengarah kepada root admin kelas hapus, yang nantinya akan kita buat di dalam root. Setelah itu kita cek di bagian button yang berada di dalam detail pembayaran. Kita cek bagian button penghapusannya. Di dalam button penghapusan ini terdapat form action yang mengarah kepada admin pembayaran hapus. Setelah itu kita cek bagian detail petugas. Di sini juga sudah terdapat button dengan pengalamatan form action admin petugas hapus. Setelah itu kita cek bagian detail SPP. Di sini juga sudah terdapat button delete dengan form action admin SPP hapus. Setelah kita
membuat function dan menentukan form actionnya, kita juga harus menentukan roots-nya. Untuk membuat roots delete, kita ambil dari root save saja, kemudian ganti jenis rootnya menjadi delete, kemudian pengalamannya kepada admin siswa hapus yang telah kita tadi tentukan di dalam setiap form action button delete, dan memiliki karakter num. Setelah itu kita ubah nama functionnya disesuaikan dengan nama function yang telah tadi kita buat, yaitu nama functionnya adalah hapus siswa dan memiliki pemanggilan string 1. Kemudian kita buat root untuk 5 tabel yang dibutuhkan. Yang kedua, di sini ada kelas, petugas, pembayaran, dan SPP. Setelah itu kita ubah bagian nama functionnya menjadi hapus kelas, hapus petugas, hapus pembayaran, dan hapus SPP. Setelah kita membuat proses untuk penghapusan, kita juga akan membuat proses untuk pengubahan data dan pengupdatean data. Di sini saya sudah membuat satu function untuk get ubah siswa, yaitu untuk merubah data siswa dan memiliki echo JSON. JSON ini merupakan JavaScript on encode kepada string di siswa model yang memanggil function get siswa dengan parameter string siswa dan memiliki isian ID. Kemudian kita buat function get ubah siswa ini menjadi 5 tabel. Kita ubah namanya disesuaikan dengan nama yang ada pada tabel. Setelah itu modelnya juga kita sesuaikan dengan tabel yang akan dibutuhkan. Dikarenakan di sini memiliki output echo JavaScript on, kita buat script untuk JavaScript-nya. Kita buat di dalam folder disk. Kita buat file baru dengan nama script siswa.js. Kita buat file 5 file karena kita akan membuat script ini untuk 5 tabel, yaitu script siswa, script kelas, script petugas, script pembayaran, dan script SPP yang memiliki ekstensi JS. Kemudian di dalam script siswa ini kita tambahkan kode program dengan bahasa JavaScript. Di sini saya sudah menuliskan script dengan bahasa pemrograman JavaScript dan memiliki 2 proses, yaitu proses yang pertama untuk penambahan data dan proses yang kedua untuk pengubahan data. Proses yang pertama dengan nama proses tombol tambah data, jika diklik maka akan memunculkan modal dengan judul modal tambah data peserta didik dan modal puter button dengan nama tambah data. Setelah itu di sini terdapat proses yang kedua untuk pengubahan data. Yang pertama di sini ada tampil modal ubah, jika diklik maka akan memunculkan modal dengan judul modal ubah data peserta didik dan modal buttonnya dengan nama ubah data, serta modal body formnya memiliki aksen kepada
admin siswa save ubah. Setelah itu di sini terdapat variabel ajak. Kemudian di sini terdapat file-file yang akan dituliskan di dalam model atau ditempelkan di dalam model. Kita terapkan juga di setiap file script yang lainnya. Kita ganti nama tombolnya menjadi tombol tambah data kelas. Jika diklik maka akan memunculkan modal dengan judul tambah data kelas dan model footer buttonnya dengan nama tambah data. Setelah itu bagian proses yang kedua kita ganti menjadi tampil modal ubah kelas. Jika diklik maka akan memunculkan modal dengan judul ubah data kelas. Kemudian di dalam actionnya kita ubah pengalamannya menjadi admin kelas save ubah. Di dalam URL-nya juga kita ubah menjadi admin kelas ambil ubah. Setelah itu di dalam setiap file-nya kita juga sesuaikan file-nya dengan yang ada pada tabel kelas, yaitu ada ID kelas, nama kelas, dan tag keahlian. Kita hapus file yang tidak diperlukan, kemudian kita terapkan di dalam script pembayaran juga. Kita ubah bagian tombol tambah datanya menjadi tombol tambah data pembayaran untuk memberikan identitas. Setelah itu judul modalnya kita ubah menjadi judul modal pembayaran untuk membedakan di setiap modal. Kemudian kita ubah juga di dalam tampil modal ubah pembayaran. Setelah itu judul modalnya kita ubah menjadi ubah data pembayaran. Setelah itu actionnya juga kita ubah menjadi pengalamatan kepada admin pembayaran save ubah. Di dalam URL-nya juga admin pembayaran ambil ubah. Kemudian kita sesuaikan file yang ada pada tabel pembayaran. Di sini terdapat ID pembayaran, ID petugas, ID siswa, ID SPP, tanggal bayar, tahun bayar, di dalam setiap penulisan file ini yang pertama dituliskan adalah pagar. ID SPP ini di-value kepada data ID SPP, tanggal bayar di-value kepada data tanggal bayar, bulan bayar di-value kepada data bulan bayar, tahun bayar di-value kepada data tahun bayar, jumlah bayar di-value pada data jumlah bayar. Setelah itu kita terapkan juga pada script petugas. Kemudian kita berikan identitas dengan nama tombol tambah data petugas. Setelah itu judul modalnya kita juga dengan nama judul modal petugas dengan judul tambah data petugas. Setelah itu identitas untuk proses pengubahannya juga kita ganti menjadi tampil modal ubah petugas, judul modal petugas, ubah data petugas. Kemudian actionnya juga kita arahkan kepada pengalamatan admin petugas save ubah. Kemudian di dalam URL-nya juga kita arahkan kepada admin petugas ambil ubah. Setelah itu kita tuliskan file-file yang ada pada tabel petugas yang akan diterapkan di dalam model. Di sini terdapat ID petugas, username, password, nama petugas, dan level.
hapus data yang tidak diperlukan. Setelah itu, kita terapkan juga di dalam script SPP. Kita berikan identitas, yaitu tombol tambah data SPP, dan judul modal SPP dengan judul tambah data SPP. Dan identitas yang kedua adalah tampil modal ubah SPP dengan judul modal SPP, yaitu ubah data SPP. Setelah itu, kita tentukan actionnya mengarah kepada pengalamatan admin SPP save ubah. URL-nya juga kita arahkan kepada admin SPP ambil ubah. Setelah itu, kita tuliskan fill-fill yang akan diterapkan di dalam modal, yaitu ada ID SPP, tahun, dan nominal. Kita hapus data yang tidak diperlukan. Setelah kita membuat script, kita aktifkan script di dalam template. Di sini saya sudah mengaktifkan script untuk script siswa.js. Kemudian kita aktifkan juga script untuk beberapa file script lainnya. Kita samakan saja, yang perbedaannya hanya dalam pengalamatan dan penamaan filenya. Di sini terdapat script siswa, script kelas, script petugas, script pembayaran, dan script SPP. Setelah kita mengaktifkan script, kita buat modal di dalam home dan detail. Kita buat modal di dalam detail kelas. Kita ambil modelnya dari home kelas saja. Kemudian kita hilangkan di dalam form action-nya yang tadinya memiliki aksi kepada admin kelas C. Sekarang kita kosongkan saja karena actionnya sudah tertera di dalam script. Setelah itu, pemodal kelas ini merupakan jenis modal, dan judul modal kelas ini merupakan penjudulan yang akan dituliskan di modalnya itu sendiri. Setelah itu, di sini terdapat identitas modal ubah kelas yang tadi kita telah sisipkan di dalam script, dan di sini terdapat data target modal kelas yang merupakan jenis modalnya. Setelah itu, di dalam detail pembayaran juga kita tambahkan modal. Kita ambil dari modal yang ada pada home pembayaran. Kemudian kita ubah jenis modalnya menjadi home modal pembayaran. Setelah itu, modal pembayaran di dalam labelnya. Kemudian di dalam judul modalnya kita tambahkan pembayaran. Setelah itu kita hapus tambah data pembayarannya menjadi titik-titik karena telah diisikan di dalam script. Setelah itu kita hapus bagian form actionnya juga. Name dan ID-nya juga kita tambahkan dengan ID pembayaran. Setelah itu, di dalam button pengupdateannya
diberi identitas tampil modal ubah pembayaran. Setelah itu kita tambahkan di dalam detail petugas juga. Kita ambil modelnya di dalam home petugas. Terapkan di dalam detail petugas. Kemudian kita ganti jenis modelnya menjadi full modal petugas. Setelah itu judul modalnya juga kita samakan dengan yang ada pada script, yaitu judul modal petugas. Setelah itu kita hapus bagian form actionnya karena kita telah menentukan actionnya di dalam script. Kemudian di dalam button pengupdateannya kita beri identitas tampil modal ubah petugas sesuaikan dengan yang ada pada script. Setelah itu kita tambahkan modal di dalam detail siswa. Kita ambil modalnya di dalam home siswa dan terapkan di dalam detail siswa. Kemudian kita hapus bagian form action, kita kosongkan. Setelah itu bagian name-nya kita ganti menjadi ID siswa. Setelah itu ID-nya menjadi siswa juga. Kemudian tambah data siswa ini kita isikan dengan titik-titik karena kita telah menambahkannya di dalam script. Kemudian kita tambahkan modal di dalam detail SPP. Kita ambil modalnya di dalam home SPP dan terapkan di dalam detail SPP. Di dalam button pengupdateannya diberi identitas tampil ubah modal SPP. Kemudian setelah itu kita akan membuat function save untuk melakukan penyimpanan setelah kita melakukan perubahan data. Di sini saya sudah membuat function save ubah siswa yang memanggil siswa model dengan proses save. Dan di sini terdapat pemanggilan untuk setiap file yang berada di dalam tabel siswa. Setelah itu kita buat function save untuk tabel lainnya. Kita ubah nama functionnya menjadi save ubah kelas dengan pemanggilan kepada kelas model dan proses save. Kemudian pemanggilan untuk setiap file yang ada pada tabel kelas. Di sini saya sudah menambahkan function save untuk setiap tabelnya. Yang pertama ada save ubah siswa, save ubah kelas yang mengarah kepada kelas model dan memiliki session. Kemudian ada save ubah petugas yang mengarah kepada petugas model dan memiliki session. Kemudian juga ada save ubah pembayaran yang memiliki model pembayaran dan memiliki session. Setelah itu ada function save ubah SPP yang mengarah kepada SPP model dengan nama file-file yang ada pada tabel SPP dan memiliki session yang mengarah kepada rootnya masing-masing. Setelah kita membuat function, kita harus menentukan roots-nya. Kita tentukan roots, kita ambil saja roots-nya dari delete. Kemudian kita ganti yang tadinya delete menjadi post.
dalam tanda petik pertama merupakan pengalamatan URL-nya. Kita tuliskan admin siswa ambil ubah, dan kita ganti nama functionnya menjadi get ubah siswa, sesuaikan dengan yang telah tadi kita buat. Kemudian kita buat root untuk setiap tabelnya. Kita ganti menjadi kelas, kemudian petugas, setelah itu pembayaran, SPP. Kemudian kita ubah juga di bagian functionnya, get ubah kelas, get ubah petugas, get ubah pembayaran, get ubah SPP. Setelah kita menentukan root untuk function get ubah, kita tentukan root juga untuk function save ubah. Kita ganti ambil ubah ini menjadi save ubah. Setelah itu kita ganti nama functionnya juga menjadi save ubah, sesuaikan dengan nama function yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita buatkan root untuk setiap tabelnya. Kita ganti menjadi kelas, kemudian petugas, setelah itu pembayaran dan juga SPP. Kemudian kita ganti juga di bagian nama functionnya, kita ganti menjadi save ubah kelas, save ubah petugas, save ubah pembayaran, dan save ubah SPP. Setelah kita menentukan rootnya, mari kita cek di dalam web browser berupa Google Chrome. Di dalam Google Chrome, kita ketikkan localhost 8080/admin jika menggunakan PHP Spark. Kita cek satu persatu, kita cek bagian petugas terlebih dahulu, kemudian kita klik detail, kemudian kita bagian penghapusan, kita klik delete, kemudian OK. Setelah itu akan memunculkan pesan data berhasil dihapus. Setelah itu kita cek bagian pengupdateannya, kita coba untuk mengubah data username asik menjadi p-nya banyak. Apakah datanya berhasil dirubahnya? Di sini datanya sudah berhasil terubah. Kemudian kita cek bagian data siswa, kita cek hapus, maka akan memunculkan pesan data berhasil dihapus. Setelah itu kita cek bagian pengupdateannya, kita coba melakukan beberapa perubahan data. Nah, di sini data telah berhasil diubah. Kemudian kita cek bagian kelas, kita cek bagian penghapusan, proses berhasil. Kemudian kita cek bagian pengupdateannya, kita coba rubah datanya menjadi RPL, kita ubah data, kemudian di sini datanya sudah berhasil diubah. Setelah itu kita cek bagian SPP, penghapusan, oke. Data berhasil dihapus, proses berhasil. Kita cek bagian pengupdateannya, kita lakukan perubahan data, kita ubah data, maka di sini data sudah berhasil diubah. Pembayaran, kita cek bagian penghapusan, klik delete. Setelah itu data berhasil dihapus, maka proses berhasil. Setelah itu kita cek bagian petugas dan lakukan beberapa perubahan data. Kemudian klik ubah. Di sini data berhasil diubah. Proses berhasil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam cara mempraktekannya maupun dalam cara penyampaiannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi saya
kalian semua yang telah 45, stupid cash like whoa. How you fucking with these hoes up?